Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada yang senantiasa kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dapat senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaannya. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita berjumpa kembali dalam channel kita, yaitu Riya Ulum Syariah Al-Fauzani, dan insya Allah dengan tema baru, yaitu syahidnya seorang sahabat Hubeb bin Adi dan beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT di mana saja berada, kalau kita berbicara tentang kisah syahidnya sahabat Hubeb bin Adi, ini bermula dari sebuah tugas yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah Sariyah Ar-Raji, yang disebut dengan Sariyah Ar-Raji, yaitu ekspedisi militer yang dilakukan oleh 10 orang para sahabat di bawah pimpinan yaitu sahabat Asim bin Thabit. Gitu. Dan 10 orang itu diantaranya adalah sahabat Hubeb bin Adi ini. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermula dari Sariyah ini, jadi Sariyah itu beda dengan Ghazwah ya. Kalau Ghazwah itu adalah sebuah perang gitu yang langsung dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan melibatkan banyak para sahabat. Tetapi kalau Sariyah itu adalah sebuah ekspedisi militer yang melibatkan sebagian kecil dari para sahabat, seperti dalam kasus ini adalah hanya 10 orang sahabat yang dipimpin oleh yaitu seorang sahabat Asim bin Thabit. Dan mereka ditugaskan oleh Rasul SAW untuk melakukan gerakan spionase gitu ya, untuk memata-matai atau mencari informasi tentang pergerakan suku Quraisy begitu, bagaimana mereka mempersiapkan diri atau apa yang dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan terhadap kaum muslimin yang sekarang ini berada di kota Madinah tadi, atau yang disebut dengan kota Yathrib. Jadi 10 orang itu membawa misi, yaitu melakukan spionase gitu, mencari berita, informasi bagaimana perkembangan ataupun pergerakan yang dilakukan oleh suku Quraisy begitu. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ekspedisi militer ini yang dipimpin oleh seorang sahabat yaitu Asim bin Thabit, itu perjalanan biasanya dilakukan di malam hari, tapi kemudian di siang hari kemudian istirahat di tempat yang tersembunyi begitu.
dalam rangka memang ingin agar supaya tidak diketahui gerakan ini oleh musuh-musuh atau sekutu-sekutunya begitu. Nah, tetapi ketika mereka sampai di perjalanan yaitu antara kota Asfan dan Makkah begitu, yaitu kota yang kurang lebih berjarak antara kota Madinah dengan Asfan ini mungkin sekitar kurang dari 400 kilo gitu ya, atau 300, sekitar 376 kilometer. Nah, ternyata ketika mereka semua itu sampai di situ, pergerakan mereka itu ini apa namanya, diketahui atau diendus oleh ini apa namanya, suku namanya Bani Lihyan gitu. Jadi Bani Lihyan ini adalah suku termasuk orang-orang musyrikin yang mereka memang bersekutu dengan suku Quraisy gitu dalam rangka menghadapi kemungkinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam gitu. Maka ketika itulah Banu Lihyan tadi melakukan apa namanya, pengejaran begitu, pengintaian begitu, dan sampai ke suatu tempat yang disebut dengan Ar-Roji gitu ya. Ar-Roji itu sebuah mata air yang kurang lebih berjarak dengan Makkah itu sekitar apa namanya, 80-an atau 55 kilo dari Makkah begitu. Eh, Kaum muslimin yang dipimpin oleh Asim bin Sabit tadi apa namanya, di mata-mata itu dikejar oleh ini Banu Lahyan itu yang kurang lebih jumlahnya itu sekitar ada yang mengatakan yaitu 100 para pemanah atau ada yang mengatakan yaitu 200. Jadi 200 itu terdiri dari 100 pemanah dan yang lainnya itu 100 begitu. Nah, akhirnya dalam apa namanya, pencarian itu ketemulah dengan seorang wanita yang mengembala kambing itu dan ketika itu dia mendapatkan ada beberapa biji korma itu dan diketahuilah gitu bahwa biji korma inilah yang kemudian memberikan apa namanya, petunjuk ini apa namanya, di mana pasukan kaum muslimin yang berjumlah 10 tadi gitu. Karena seorang wanita tadi mengatakan bahwa ini biji korma yang ada di sini ini sepertinya bukan biji korma yang apa namanya, yang lazim ada di kota Makkah gitu, karena biji yang kecil begitu, sementara biji korma yang ada di Mekah itu adalah panjang dan besar begitu. Nah, dari situlah kemudian apa namanya, Banu Khiyan yang mengejar kaum muslimin yang jumlahnya 10 tadi, akhirnya mendapatkan petunjuk di mana mereka itu. Dan apa namanya, sesuatu yang tidak kita duga-duga begitu dan juga tidak diduga oleh mereka, ternyata mereka ini apa namanya, menemukan jejak kaum muslimin tadi gitu. Akhirnya sampai pada suatu tempat mereka mengintimidasi gitu. Jadi menyampaikan pesan begitu kepada 10 sahabat tadi, minta agar supaya mereka turun begitu, turun dari sebuah persembunyian dan ketika itu Asim bin Sabit, yaitu seorang pemimpin Syariah tadi, dia menyatakan tidak mau, dia menolak begitu. Kenapa saya harus menyerahkan diri kepada orang musyrik begitu? Ini adalah sebuah kehinaan begitu. Tetapi dari 10 orang itu ternyata ada 3 sahabat, yaitu termasuk di antaranya Hubayb bin Adi dan Zaid bin Ad-Dathnah dan juga Abdullah bin Abdullah satu lagi, ini mereka memiliki zat untuk ini apa namanya, menyerahkan diri dan dia tentu akan menjadi apa namanya, tawanan dari mereka. Nah, ketika mereka turun begitu dan sebelumnya itu mereka sudah diberikan satu apa namanya, janji bahwa Banu Lihyan yang memang sekutu suku Quraisy tadi, bahwa dia akan melakukan baik dan dia tidak akan membunuh dan seterusnya. Tetapi ternyata setelah 3 orang tadi, yaitu sahabat Hubayb bin Adi dan juga Zaid bin Dathnah dan Abdullah bin Nafi tadi,
turun, kemudian mereka diikat semuanya begitu. Nah, satu di antaranya yaitu Abdullah tadi, dia ingin melepaskan diri begitu, tapi akhirnya juga dipegang dan dipanah begitu dan akhirnya mati. Nah, jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi dari 10 sahabat yang ditugasi oleh Nabi untuk memata-matai atau melakukan gerakan spionase terhadap pergerakan suku Quraisy tadi, itu setelah didapatkan oleh Banu Lihyan tadi, itu dari 100 tadi yang melakukan pemanahan tadi, akhirnya 7 di antaranya gugur, termasuk pemimpinnya yaitu Asim bin Sabit. Nah, 3 tadi kemudian menyerahkan diri, dan ternyata mereka itu juga akhirnya diikat, dijadikan tawanan begitu. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan Allah SWT, dan satu di antara 3 tadi, yaitu Abdullah bin Tharik, Abdullah bin Tharik ini ketika dia ikut menyerahkan diri dan kemudian tahu bahwa dia akan diikat begitu, akhirnya dia berusaha untuk melepaskan diri, tapi ternyata juga dipanah begitu dan akhirnya gugur mati juga. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, akhirnya tinggallah 2 orang sahabat, yaitu Hubab bin Adi dan juga Zaid bin Dathnah. Nah, kedua orang itu tadi akhirnya dijual di pasar tawanan begitu, dan akhirnya Zaid bin Hubab bin Adi ini dibeli oleh seorang dari suku Quraisy namanya yaitu Uqbah bin Al-Haris, satu keluarga Al-Haris. Karena Al-Haris bin Amir yang termasuk juga tokoh Quraisy, itu suku Quraisy ini mati terbunuh ketika terjadi perang Badar, dan infonya dibunuh oleh Hubab bin Adi gitu. Oleh karena itu mereka ingin melakukan balas dendam gitu. Oleh karena itulah ini kesempatan yang baik, itu mereka mendapatkan Hubab bin Adi, akhirnya dibeli gitu. Dibeli dan ditawan begitu. Dan ketika itu dia disimpan atau diinapkan di sebuah rumah milik Wakila, yaitu saudari atau saudaranya ini Uqbah, berarti anaknya Haris bin Amir tadi. Di situ dalam rangka Hubab akan dieksekusi untuk waktu tertentu gitu. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, nah, ketika itulah dia berada di rumah seorang wanita saudara dari Uqbah bin Haris tadi dalam rangka menunggu eksekusi, karena seperti kita ketahui bahwa suku Quraisy ini juga memiliki agreement gitu bahwa tidak memperkenankan dilakukannya pembunuhan di tanah haram, begitu pula tidak boleh dilakukan di bulan-bulan haram begitu. Dan karena itu masih bulan haram, maka Hubab bin Adi ditunggu gitu sampai nanti selesai bulan haram gitu, maka dia diberikan kesempatan untuk menunggu di rumah seorang wanita, yaitu istri ataupun adik dari seorang anak dari tokoh Quraisy yang mati terbunuh di perang Badar tadi, yaitu Uqbah bin Haris begitu. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, ketika ini Hubab bin Adi berada di dalam tawanan tadi dengan diikat kuat begitu, terjadilah sebuah peristiwa itu, yaitu ketika dia diberitahukan bahwa kapan nanti dia akan dieksekusi, maka dia minta kepada seorang wanita tadi untuk memberikan pinjaman sebuah peso kecil gitu ya, untuk mencukur rambut-rambut yang memang perlu dicukur gitu. Nah, termasuk diantaranya adalah rambut-rambut yang ada di sekitar kemaluannya gitu. Nah, dan ketika itu tidak
sengaja begitu, artinya tidak tahu atau tidak sadar begitu, anaknya seorang wanita tadi masuk ke dalam ini, apa namanya, tempat yang di mana Hubayb bin Adi ada itu, dan ketika itulah wanita itu terperanjat begitu. Artinya dia khawatir kalau Hubayb bin Adi dengan membawa sebuah peso tadi akan mencederai atau membunuh si anak kecil tadi. Tetapi itu tidak dilakukan. Dia mengatakan, "Apakah kau terpelanjat begitu?" "Iya, betul. Ya, tapi saya tidak akan melakukan itu." Gitu. Mhm. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, nah, ketika apa namanya, waktu bulan-bulan Muharram sudah selesai, itu akhirnya mereka sepakat untuk membawanya ke sebuah tempat yang di luar tanah haram, yaitu Tan'im gitu ya, yaitu jaraknya kurang lebih sekitar apa namanya 11 kilo dari kota Makkah begitu. Nah, di sanalah dia nanti akan dieksekusi dan ketika itulah dia digiring bersama orang-orang banyak begitu dan para anak-anak muda, kemudian emak-emak juga, para pemuda juga semuanya bersorak-sorai gitu, memberikan semangat untuk melakukan apa namanya pembalasan terhadap keluarga mereka yang mati terbunuh dalam Ghazwah Badar gitu, dan keadaan betul-betul betul-betul ini apa namanya, eee, mencekam gitu. Dan ketika beliau yaitu Khubayb bin Adi sampai ke tempat itu, ke Tan'im, maka kemudian dia dinaikkan ke sebuah apa namanya, kayu yang sudah disiapkan untuk menyalib dia tadi. Maka ketika itu dia ini apa namanya, minta izin kepada orang-orang Quraisy begitu, "Apakah kau sekalian mengizinkan saya sebelum aku dieksekusi ini untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat?" Begitu. Dan setelah dia melakukan sholat sunat rakaat, dia dengan menghadap kiblat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkenal doanya tadi, Allahumma ahlik hum adada. Allahumma aksihim adada wa aqtulhum badada wa la tabqa minhum ahada atau wa la tughadir minhum ahada. Artinya apa? Artinya, ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir ini semuanya dan bunuhlah, matikan semuanya itu dengan bercerai-berai gitu dan jangan tinggalkan seorang pun dari di antara mereka begitu. Ini sungguh sebuah doa yang sangat memberikan pengaruh apa namanya kejiwaan terhadap orang-orang kafir dan ketika itu orang-orang kafir karena keyakinan bahwa doa ini akan memberikan apa madharat atau memberikan laknat kepada mereka, maka mereka tersungkur gitu, artinya apa, menundukkan kepala ke tanah dan karena dia keyakinan bahwa dengan cara itu akan selamat dari doa laknat yang disampaikan oleh Khubayb bin Adi tadi. Dan ketika itu para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah dia melakukan sholat sunat 2 rakaat, setelah selesai, dia mengatakan, "Kalau kalian itu tidak menduga aku melambat-lambatkan untuk melakukan apa namanya, aku dieksekusi ini, tentu aku akan menambah lagi apa namanya, sholat sunat lagi. Tapi itu tidak kita lakukan." Gitu. Akhirnya setelah dia melakukan sholat sunat 2 rakaat tadi, dilakukanlah apa namanya, pembunuhan dimulai dari anaknya Haris bin Amir tadi, yaitu Uqbah bin Haris begitu. Dicincang-cincang, di apa namanya, di muslah itu artinya di jadi di apa,
dilukai itu kulit demi kulit atau daging demi daging begitu. Jadi angka sangat sadis sekali begitu. Dan ketika darah itu bercucuran dari jasad atau tubuh Khubayb bin Adi inilah, maka ketika itu Abu Sufyan mengatakan kepadanya, "Wahai Khubayb," gitu, "apakah kamu ingin menjadikan posisi kamu ini seperti ini adalah posisi Muhammad?" Maksudnya Muhammad menggantikan posisi kamu dan kamu akan menjadi orang yang selamat begitu. Maka ketika itulah Khubayb bin Adi dengan bercucuran darah dari tubuhnya, kemudian mereka juga bersemangat untuk melakukan pencincangan tadi gitu. Sementara darah bercucuran, dia mengatakan, "Wallahi demi Allah, aku tidak ingin Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu terluka sedikitpun dengan sebuah duri sementara aku hidup baik-baik bersama keluargaku di rumah." Jadi ini menunjukkan sebuah kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW dan sekaligus juga penghormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya apa namanya sahabat Khubayb bin Adi ini menjadi seorang sahabat yang syahid di di tiang gantungan tadi, dan ternyata ini membawa satu dampak serius bagi kejiwaan orang-orang, termasuk yaitu Sa'id bin Umar al-Jumahi, karena dia ketika mendengar doa ini dan kemudian meratapi apa yang dikatakan oleh Khubayb bin Adi ini, akhirnya dia pulang ke kota Makkah tidak bisa tidur, kemudian juga tidak memakan. Akhirnya dia teringat betul, terngiang-ngiang dengan doa yang memberikan laknat kepada orang-orang kufar atau orang-orang musyrik Makkah tadi, ketika dia tidak melakukan satu perilaku yang sesuai yang dikehendaki oleh agama Islam. Dan dia tahu betul bahwa bagaimana sadisnya orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Khubayb bin Adi ketika melakukan eksekusi terhadap dia tadi. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini sungguh sebuah peristiwa yang sangat memberikan dampak psikis terhadap kejiwaan orang-orang kafir Quraisy begitu. Dan seperti kita ketahui, juga sekaligus menunjukkan betapa kecintaan sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW, dan tentu ini akan memberikan pelajaran yang sangat berarti dalam perjuangan agama Islam, dan tentu insya Allah bagaimana pelajaran ataupun ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, insya Allah akan kita sampaikan dalam kesempatan berikutnya. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis, dan sekaligus juga mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.